Ko Hye-jin harus memulai merotasi Mega agar kejadian ini tidak terulang. Karena seburuk-buruknya Respak kalah, jika ada Megawati menang, satu set pun pasti bisa, baik itu melawan Hyundai. Namun seburuk-buruknya Respak tanpa Mega lebih parah dari tim mediocre. Jadi itulah solusi yang harus benar-benar diatasi oleh tim tersebut. Akan tetapi jika Megawati ketidakhadiran Megawati saat berada di atas lapangan benar-benar memberikan pengaruh yang begitu sangat besar sekali. Sang Mega Bintang memang dirinya diproyeksi tidak bermain di atas lapangan karena dua hal. Yang pertama untuk istirahat lebih panjang, sedangkan yang kedua adalah waktu yang sangat jelas sekali bahwa Mega harus bisa membiasakan diri untuk istirahat karena dirinya berjuang sangat keras. Namun siapa yang menyangka Respak mengalami 5 kerugian yang sangat besar sekali, di mana baru 1 kali dirinya tidak bermain. Kekosongan tim yang dipimpin oleh Ko Hye-jin tersebut benar-benar babak belur. Kerugian yang pertama tentunya adalah secara strategi, di mana secara strategi seharusnya Respak memang mampu memberikan perlawanan. Respak mereka babak belur karena kehilangan sosok yang sangat penting sekali. Sebab bagi Respak sendiri kehadiran Megawati bahkan lebih penting dari Bukilis atau siapapun. Kendati demikian, jika kita berbicara jujur, Respak rugi secara utuh dengan sistem yang utama. Hal ini tentunya membuat Ko Hye-jin merasa iba, karena dirinya kehilangan bukan hanya separuh strategi yang utuh, akan tetapi dirinya kehilangan secara full keseluruhan. Bagaimana bisa Respak tidak hidup hanya ditinggalkan oleh seorang pemain? Jelas di beberapa pertandingan ke depan, jika Megawati masih absen, maka otomatis Respak akan kehilangan lebih banyak poin. Padahal sebelumnya ketika Megawati masih ada di atas lapangan, kehadiran Megawati ini di atas lapangan sangat baik sekali. Akan tetapi tampaknya makin kesini malah semakin buruk. Dengan kata lain, kondisi ini akan semakin parah jika Megawati absen lebih lama. Karena absen 1 laga doang sudah seburuk dan sebabak belur ini, apalagi jika kehilangan momentum yang sangat besar sekali. Sedangkan yang kedua adalah poin. Respak mengambil 1 poin, akan tetapi semenjak Megawati tidak ada, jangankan 1 poin, 1 set pun Respak tidak pernah mampu meraih kemenangan. Hal ini memperjelas segalanya bahwa seharusnya tim yang dipimpin oleh Ko Hye-jin ini berbenah dengan sangat baik dan mencoba melepas ketergantungannya, sebab kualitas Hyundai dan Pink Spider semakin tidak terkejar semakin harinya. Pertanyaannya, apakah sektor kerugian yang dialami oleh Respak adalah hanya itu saja? Yang selanjutnya tentu saja adalah views. Rekor-rekor penayangan paling besar, baik itu ilegal ataupun non-ilegal, sejatinya Respaklah yang paling banyak mendulang views seperti itu. Akan tetapi karena Megawati dirinya tidak hadir di atas lapangan, kondisi tersebut memperparah segalanya hingga paling Respak kehilangan banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan views banyak. Untuk saat ini, Respak selalu menempati posisi pertama yang paling banyak dibicarakan di sosial media, sampai yang paling banyak diposisikan berbicara tentang tim di TV-TV lokal. Akan tetapi semenjak Megawati tidak ada, views penayangan di TV-TV lokal saja semakin menurun, di mana minat publik semakin kecil. Jelas ini adalah sebuah pukulan yang sangat keras sekali bagi Kovo dan Respak, karena mereka sebagai pendulang views paling besar seharusnya mampu membuat dampak yang sensasional. Akan tetapi tampaknya alih-alih mendapatkan itu semua secara terulang, baru 1 laga ditinggalkan Mega, udah babak belur dalam masalah views. Benar saja apa yang dibicarakan oleh para penggemar. Tidak pernah terbayang sama sekali jika Respak ditinggalkan Megawati nasibnya akan seperti apa. Entah itu dalam masalah views ataupun masalah bermain di atas lapangan, karena mereka benar-benar babak belur dalam 2 hal. Dan itu semua sangat membuat Respak kehilangan super mainannya tersebut. Kendati demikian, lalu apakah itu saja?
Ini semua dampak hanya dalam satu laga dan belum ada kepastian jelas apakah Megawati akan kembali dalam 3 hari ke depan. Jika Megawati kembali dalam 3 hari ke depan, maka semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi jika Megawati tidak kembali dalam 3 hari ke depan, maka otomatis Respak akan benar-benar darurat. Bagaimana tidak disebut darurat kehilangan Megawati ini? Respak babak belur dalam bermain. Padahal jelas-jelas dalam beberapa laga terakhir mereka digendong oleh Megawati dengan sangat baik. Dan hal itu mempertegas bagaimana cara bermain Respak saat bertanding. Keadaan seperti itu tentunya akan berdampak lebih darurat andai Megawati tidak bermain lebih lama lagi, di mana Respak bisa bermasalah dalam tiket. Menurut beberapa kabar yang simpang siur sempat beredar bahwa penggemar di Indonesia mereka cukup kecewa sekali ketika menyaksikan pertandingan tanpa adanya Megawati. Jelas hal ini akan berdampak buruk pada sisi penjualan sendiri, dikarenakan andai Megawati tidak bermain dalam beberapa laga ke depan, maka otomatis penjualan tiket akan semakin kecil. Dan pada pertandingan itu saja, dalam beberapa laga terakhir memang stadion terlihat tidak penuh. Walaupun Respak kalah dan babak belur dalam 3 laga terakhir selama Megawati masih berada di atas lapangan, terlihat Respak memang baik-baik saja. Akan tetapi semenjak Megawati tidak ada di atas lapangan, semuanya semakin buruk. Sehingga dapat kita simpulkan, sektor ekonomis pun akan berdampak bukan hanya di sisi lapangan, akan tetapi sampai dengan luar lapangan. Pertanyaannya kembali, bagaimana cara Respak mengatasi itu semua? Hanya ada satu cara doang untuk mengatasi sisi kerugian yang dialami oleh Respak tersebut. Dan satu cara ini adalah satu-satunya cara doang, yakni Megawati kembali bermain. Sebab itulah kunci dari berbagai kerugian yang dialami oleh tim. Jika saja Megawati kembali untuk bermain di atas lapangan, maka semuanya akan normal dan baik-baik saja. Hal ini tentunya mempertegas bagaimana berkesinambungan kebutuhan tim hanya kepada Megawati doang. Dengan kata lain, hal ini membuat Respak harus memaksimalkan keadaan bagaimanapun caranya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Respak harus berani memulai tentang bagaimana memanfaatkan Megawati dengan cara terbaik. Kohejin harus memulai merotasi Mega agar kejadian ini tidak terulang. Karena seburuk-buruknya Respak kalah, jika ada Megawati menang, 1 set pun pasti bisa, baik itu melawan Hyundai. Namun seburuk-buruknya Respak tanpa Mega lebih parah dari tim mediocre. Jadi itulah solusi yang harus benar-benar diatasi oleh tim tersebut. Akan tetapi jika Megawati kembali dalam 3 hari ke depan, maka semuanya akan baik-baik saja dan normal kembali. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.